Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Gisti Mengaji Masjid Al-Munawwarah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali bertemu di studio podcast Gisti Mengaji pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan sahabat Gisti Mengaji sekalian dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita kehadiran tamu yang cukup istimewa juga. Beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan, ya Pak. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Nah, kita akan banyak ngobrol ini, Pak. Siap. Nah, Pak, dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Bapak Taufik. Nah, gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, ini Pak, mungkin untuk awal supaya masyarakat nih Pak, masyarakat Tanggamus dikenal, mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. Oh iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, salam sehat. Tapi pun, ya pun. Mohon izin, terima kasih Pak Bambang atas waktunya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Taufik Hidayat. Kesibukan saya sehari-hari sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Saya menjabat Kepala Dinas Kesehatan dari tahun 2019, Pak. 2019 ya. Tapi memang karir saya di kesehatan. Dari staf kemudian naik sampai ke Kepala Dinas. Diamanahi terakhir ini sebagai Kepala Dinas Kesehatan oleh Bupati Tanggamus. Siap, gitu ya Pak ya. Ini sebelumnya Pak, sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas Pak. Sebelum menjabat sebagai Kepala Dinas, saya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan. Sekretaris Dinas Kesehatan. Selama 6 tahun. Kemudian sebelum Sekretaris saya menjadi Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Menular. Jadi memang urusan penyakit udah kawan sehari-hari. Kemudian Sekretaris, kemudian sekarang diamanahi lebih berat lagi ya Pak ya, sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus. Ada yang bilang Kepala Dinas COVID Pak. Karena gitu ya Pak ya, karena masa langsung COVID-nya meningkat. Oh iya. Jadi dalam masa Pak 2019 sampai sekarang itu kan berarti sekian tahunnya, 2 tahun ya kurang lebih ya Pak. Ya, itu kan COVID ya Pak, penanganan COVID. Nah ini kalau sekarang nih Pak, COVID yang berkembang saat ini kita dikategorikan level berapa Pak Tanggamus ini Pak secara umum Pak? Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, Tanggamus itu masuk di level 2 Mas. Level 2 ya Pak? Level 2. Beberapa waktu yang lalu pernah level 1, tapi karena sudah ada peningkatan kasus kita masuk di level 2 juga. Level 2, jadi saat ini level itu sudah level 2 ya? Level 2 ya. Jadi nah, selama kan kurang lebih kita tahunnya 2 tahun ya Pak? Ya, 2 tahun. 2 tahun selama masa COVID atau masa pandemi ini. Itu kalau menurut catatan atau data yang ada di Dinas Kesehatan Pak, berapa banyak korban yang terutama meninggal dunia Pak di selama rentang tahun 2 tahun Pak perkembangan? Ya, jadi COVID di Kabupaten Tanggamus itu mulai terlaporkan itu di bulan Maret kalau tidak salah, Maret 2020. 2020 kemudian sesuai dengan perkembangannya sampai dengan tahun 2021 bahkan sampai dengan sekarang itu jumlah kasus yang terkonfirmasi itu ada sekitar 3.039 kasus. Wah, luar biasa yang ya Pak. Konfirmasi ya, tapi yang meninggal ada 140-an. Jadi dari rentang waktu itu ya Pak ya? Ya, selama mulai dari munculnya terlaporkan COVID tanggal 18 Maret tahun 2020 itu. Jadi berapa tadi, ada 140 yang meninggal dunia ya. Tapi kasus yang konfirmasi yang positif itu ada 3.000-an, 3.039. Nah, itu tersebar di 20 kecamatan, Pak. Ya, dalam perkembangan terakhir sudah menyebar di seluruh kecamatan. Jadi seluruhnya ada ya kasus. Ada. Kasusnya ya. Terutama pada saat puncak-puncak yang kasus kita itu di bulan Agustus tahun 2021. Agustus 2021. Ya, pada saat itu Delta ya. Nah, terus dari 20 kecamatan, Pak, tentu kan geografis yang berbeda-beda atau ada yang jalurnya jalur utama, jalur lintas dan lain sebagainya. Kira-kira dari 20 kecamatan yang ada, itu kecamatan mana saja Pak yang angkanya kasusnya itu tinggi Pak? Bisa disampaikan. Ya, ini sesuai dengan karakteristik dari virus
COVID sendiri. COVID, Virus COVID itu kan menular dari orang ke orang, yang sumbernya itu adalah dari orang yang terinfeksi. Orang yang terinfeksi yang pertama kan dari Bandar Lampung, dari Jakarta dan sebagainya. Ya, jadi ini sangat signifikan dengan mobilisasi penduduk. Nah, itu berpengaruh ya Pak ya? Sangat berpengaruh. Nah, ternyata memang data yang di Kabupaten Tanggamus itu kasus yang paling banyak itu ada di Kota Agung. Kota Agung ya Pak? Kota Agung, kemudian di Gisting ini Pak. Gisting ya? Gisting termasuk ya Pak ya Gisting ini ya? Gisting itu banyak banget ya. Gisting, kemudian Talang Padang, kemudian Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, sampai ke wilayah Wonosobo ya. Memang berarti jalur utama ya Pak, jalur lintas nasionalnya ya? Itu yang paling banyak. Paling banyak ya, di antara 20 kecamatan yang ada. 20 kecamatan ya. Tapi semuanya kecamatan ada ya? Semua kecamatan ada. Tapi kecamatan yang Bapak sebutkan tadi yang paling dominan banyak. Ya Pak, yang paling banyak ya, paling banyak. Ya, ini kan juga terkait dengan mobilisasi penduduk. Mobilisasi yang memang banyak ya, sangat banyak ya. Nah kemudian Pak, setelah pandemi, kemudian kan pemerintah pusat itu menetapkan vaksin ya Pak. Vaksin, kemudian percepatan vaksin Pak. Nah sampai hari ini vaksin 1 dan 2 yang sudah diterapkan di Tanggamus nih Pak, dengan berbagai stakeholder, itu sudah capaiannya kalau menurut data berapa persen Pak? Kalau per tanggal kemarin Pak, ya pertanggal kemarin, karena hari ini nanti juga biasanya sore ada update lagi. Pertanggal kemarin itu sudah dosis pertama 85,68%. Cukup tinggi ya Pak ya? Dosis pertama, tapi dosis kedua kita baru 52 sekian persen. Jadi yang pertama sudah cukup tinggi, yang kedua belum ya Pak ya? Yang kedua belum, memang ada beberapa permasalahan atau kendala. Yang pertama, karena vaksinasi dosis pertama itu kan jenisnya berbeda-beda ya. Ada yang Sinovac, ada yang AstraZeneca, ada yang Pfizer dan sebagainya. Nah, masing-masing vaksin itu mempunyai interval yang berbeda-beda juga. Antara rentangnya berbeda ya Pak? Berbeda-beda antara dosis pertama dengan dosis kedua. Ada yang 28 hari, ada yang 3 minggu, ada yang 2 bulan dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan di dosis kedua itu salah satunya kenapa cakupannya rendah, karena belum waktunya yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang orang juga udah merasa udah aman, jadi nggak vaksin lagi. Apalagi sebelum Januari kemarin ini kan kasus kita zero semua. Karena terjadi penurunan kasus, masyarakat sudah mulai aman. Kita bahkan sempat masuk level 1. Jadi agenda-agenda di masyarakat termasuk hajatan sudah diperbolehkan dan sebagainya. Kemudian pembelajaran tatap muka sudah longgar. Jadi masyarakat menilai bahwa ini sudah aman, sudah aman. Nah, tapi dengan adanya varian Omikron ini kasus kita sudah mulai naik. Nah, pada saat sudah mulai naik inilah partisipasi masyarakat untuk vaksinasi juga sebenarnya dituntut kan ya, sebenarnya dituntut. Tapi ya itu kembali lagi, kadang-kadang masyarakat kalau tidak saling diingatkan seperti itu, maka pola penggerakan untuk penggerakan sasaran untuk dosis kedua itu sangat berbeda dengan yang pertama ya. Kalau pertama kan semua vaksin gitu kan. Jadi mau asal vaksinnya siap, tenaganya ada, yang penting ada yang ngumpulin, sehari itu bisa ratusan ya, bahkan kalau untuk skup kabupaten bisa ribuan dalam satu hari. Dalam berbagai titik ya Pak ya? Dalam berbagai titik ya. Nah ini Pak, tentu dinas kesehatan, kalau khusus dinas kesehatan kan tidak mampu ya Pak untuk vaksinasi secara massal ya. Ini upaya-upaya percepatan Pak, apa ini siapa saja yang digandeng atau mungkin diajak bersinergi oleh dinas kesehatan Pak? Apakah dari ormas atau dari stakeholder yang lain mungkin? Untuk vaksinasi ya? Vaksinasi Pak. Jadi kalau kita berbicara COVID ini kan pandemi Pak ya. Pandemi itu adalah suatu wabah yang mendunia. Sehingga memang di situ dalam undang-undang wabahnya itu penanganannya di-tackle atau diambil alih oleh pemerintah daerah. Jadi bukan khusus dinas kesehatan ya Pak ya? Kecuali kalau hanya epidemi kayak demam berdarah, malaria, diare itu khusus kesehatan. Khusus ya Pak ya? Nah, karena ini yang menaikkan adalah pemerintah daerah, berarti di situ harus dikuatkan dengan SK. Makanya penanganannya itu adalah Satgas COVID-19. Satgas ya, bukan hanya khusus dinas kesehatan. Jadi Satgas COVID itu mulai dari pembinanya Ibu Bupati, Wakil Bupati, Forkopimda, ketuanya Pak Sekda, kemudian pelaksana itu adalah semua jajaran, sekretarisnya adalah BPPD, bukan kesehatan. Apalagi BPPD karena ini termasuk penanggulangan bencana ya Pak? Ya, karena ini kan termasuk kategori bencana non alam. Jadi sekretariatnya ada di BPPD. Dinas kesehatan itu hanya pelaksana teknis
penanganan dan vaksinasi. Penanganan dan Penanganan vaksinasi. Jadi memang mulai dari penanganan dulu, sinergi tim itu sudah ada. Jadi ada tim koordinasi yang dibentuk di kabupaten itu yang mengakomodir Satgas COVID-19. Itulah yang berperan di dalam penanganan COVID-nya maupun dalam vaksinasinya. Jadi bersinergi ya Pak ya. Bersinergi. Ya, bersinergi. Termasuk dengan Ormas apakah ada juga Pak? Nah, pada saat pelaksanaan vaksinasi baru dilaksanakan pelaksanaan vaksinasi karena jumlah vaksin kita waktu itu masih sangat terbatas. Terbatas ya Pak. Kemudian dari pusat itu juga memberikan peluang kepada organisasi masyarakat, kemudian organisasi partai politik, kemudian dari TNI Polri, semua ikut berpartisipasi. Hanya mereka memang hanya menentukan sasarannya, tapi pelaksananya tetap dari gangguan kesehatan. Tetap tenaga medis yang kompeten ya Pak ya. Ya, karena itu kan vaksinator dulu kan ya. Gitu ya. Memang karena ini khusus ya Pak. Pandemi tadi ya Pak ya. Ya, karena pandemi ya. Pandemi ya. Nah Pak, fungsi nih Pak, masyarakat ini kan masih banyak memandang bahwa ini urusannya dinas kesehatan Pak, namanya penyakit ya kan. Siap. Ya namanya nggak tahu kan Pak. Ini fungsi vaksin 1 dan 2 ini apa Pak? Bagi masyarakat kan banyak yang belum tahu dan belum mau Pak. Ya. Kalau kita berbicara vaksin, orang yang sudah divaksin itu kan disuntikkan kekebalan. Ya, jadi kekebalan di dalam tubuh manusia itu tidak bisa sekali suntik langsung kebal. Dia paling baru 60% tergantung jenis vaksinnya. Ya. Oh, ada vaksin. Nanti dalam rentang waktu sesuai dengan jenis vaksinnya itu antibodi itu akan turun lagi. Nah, kemudian disuntik lagi yang kedua dosis kedua, sehingga dibayar kekebalan kita itu lebih bagus lagi, lebih kuat. Bahkan sekarang kan ada dosis ketiga, booster ya, setelah 6 bulan dari dosis kedua, itu kan. Nah itu juga untuk memastikan dan menjamin bahwa kekebalan yang ada di orang-orang yang sudah divaksin itu tetap bagus, bisa menahan serangan virus. Nah, vaksinasi ini sangat berperan di dalam memberikan daya tahan tubuh ke manusia itu apabila ada serangan-serangan virus, terutama yang baru Omikron, kemudian yang Delta juga masih ada. Kalaupun mereka tetap sakit, tapi tingkat keparahannya tidak separah orang yang tidak divaksin. Iya, jadi karena sudah punya antibodi ya, yang berbeda dari yang sebelumnya. Ya. Sebelumnya. Nah ini terkait tadi Pak, varian terbaru Omikron ya. Omikron ini Pak ya. Varian terbaru ini gejalanya apakah sama atau ada yang berbeda Pak dari gejala-gejala varian yang terdahulu ya, seperti apa dulu Pak, Delta dan sebagainya. Delta dulu, ya. Pak, gejalanya seperti apa Pak? Jadi ini. kalau kita berbicara virus itu mesti ada manifestasi demam, bukan ya? Demam, batuk, kemudian kalau yang gejala-gejala klinis yang khusus yang mengarah ke Omikron itu ditambah dengan mudah lelah. Kemudian fisiknya mudah lelah, kemudian tenggorokannya juga sakit karena gatal seperti sesak seperti itu. Berbeda dengan Delta. Kalau Delta dulu kan hilang penciumannya, tidak bisa mencium, tidak bisa merasakan, itu kan. Nah, itu kan dulu kan banyak yang merasa itu Delta, itu kan. Tapi kalau di Omikron itu penciumannya normal ya Pak ya. Ada yang normal, ada juga yang hilang, tapi sebagian tidak menunjukkan gejala-gejala anosmia, itu nggak menunjukkan. Tapi yang khas banget adalah sesak. Ya, tenggorokannya itu sesak dan gatal gitu Pak. Iya. Ya, dulu kan kita waktu Delta itu varian itu Pak ya, indera penciuman, sianeo, kemudian indera perasa dan sebagainya ya Pak, itu yang paling dominan ya. Yang paling dominan. Ini agak berbeda sedikit. Ini agak berbeda. Nah, kalau dari persebaran Omikron ini Pak, yang tadi varian Omikron itu sudah ditemukan belum Pak di kasusnya, di gisting atau mungkin sudah dicek lab dan sebagainya, sudah ditemukan belum Pak? Jadi penegakan kasus itu ada dua cara. Yang pertama dengan diagnosa klinis, yang ketiga adalah laboratorium. Lab ya Pak ya? Laboratoriumnya dengan tes itu Pak. Nah kalau diagnosa klinis ya gejala-gejala yang tadi saya sebutkan tadi itu yang mengarah ke Omikron. Dia sesak napas, kemudian mudah lelah dan sebagainya. Dan percepatan penyebarannya itu sangat cepat dibandingkan Delta, karena antara sekitar 6 kali lebih cepat daripada kecepatannya berbeda ya. Jadi dia misalkan udah terinfeksi, orang-orang di sekitar kita apabila protokol kesehatannya rendah, cepat banget tertular. Itu secara klinis ya. Tapi secara klinis itu di dalam pelaporan aplikasinya tidak bisa ditunjukkan bahwa oh ini sudah Omikron. Karena untuk memastikan bahwa Omikron itu sampai dengan sekarang penentuan laboratoriumnya masih harus ke Litbangkes Jakarta. Jadi prosesnya agak jadi misalkan ada di
di Tanggamus ini ada orang yang sudah divaksin 3 kali tapi dia masih terinfeksi. Nah, itu diambil sampelnya dulu. Atau begitu diambil sampelnya, kemudian diperiksa PCR, ternyata CT-nya masih rendah. CT-nya masih rendah itu maksudnya potensi penularannya masih tinggi. Nah, itu dibawa dulu ke lab Kesda. Kemudian setelah di lab Kesda nanti dikaji lagi di situ. Kalau memang ini ada potensi Omikron baru dikirim ke Jakarta. Jadi penegakan secara laboratorium Omikron itu memang memerlukan waktu yang lama, terutama untuk di daerah. Nah, tapi kalau di Jakarta kemarin makanya kasus Omikronnya sekian karena memang lab Kesdanya ada di sana. Dalam hari itu bisa terdeteksi lab Bankesnya ada di sana. Tapi di Provinsi Lampung kemarin beberapa waktu yang lalu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sudah mengekspos bahwa di Lampung sudah ada 11 kasus Omikron yang sudah terkonfirmasi laboratorium. Tapi jadi jelas tersebar ya Pak ya, bukan hanya di Bandar Lampung ya? Bukan hanya di Bandar Lampung, tapi tidak disebutkan apa namanya lokosnya. Hanya disebutkan yang 2 itu anak-anak, yang 2 itu lansia, kemudian yang sisanya itu adalah usia produktif. Jadi memang yang paling terdampak risikonya itu adalah lansia dan anak-anak. Lansia dan anak-anak ya Pak. Nah ini potensinya lebih tinggi ya Pak? Potensinya lebih tinggi. Ya. Nah kaitannya dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ini Pak ya, apa itu upaya untuk menekan Pak? Pembatasan PPKM itu ya. PPKM, pembatasan belajar dan sebagainya itu apa memang upaya itu Pak untuk menekan? Ya, karena kan memang tadi saya katakan virus COVID itu penyebarannya identik dengan kontak. Kontak orang yang sudah terinfeksi, kemudian kontak dengan orang lain itu terjadi penularan. Proses pembelajaran tatap muka itu memungkinkan aktivitas yang pasti terjadi kontak antar siswa, antar murid di sekolah. Apalagi siswa jumlah banyak. Jumlah yang banyak. Kemudian dengan tenaga kependidikan dan sebagainya. Nah, kemudian di luar itu pun juga kita tidak bisa jamin apakah protokol kesehatan anak-anak itu juga terjaga atau enggak sampai rumah. Gitu kan. Walaupun sebetulnya di dalam sosialisasi dulu sudah ada beberapa instrumen kan ya, bahwa orang tua juga harus memastikan protokol kesehatannya harus terjaga dan sebagainya. Tapi ya namanya perkembangan anak, kalau apalagi secara psikologis anak-anak itu sudah lama daring, kemudian ketemu dengan kawan-kawannya di sekolahan, udah otomatis eksploitasi, mengekspresikan emosinya bareng-bareng, jalan-jalan, main bareng itu udah itu udah nggak bisa dipungkiri lagi kan. Nah makanya kajian terkait dengan PTM ini menjadi hal yang penting karena konteksnya adalah agar jangan sampai penyebaran itu semakin meluas saja. Seperti itu. Artinya termasuk ya Pak kesadaran terkait dengan prokes, apalagi di titik-titik kerumunan ini apa kalau menurut pantauan stabil atau memang menurun Pak? Kira-kira nih Pak. Ya kalau boleh saya katakan sih menurun Pak. Menurun ya. Menurun ya. Karena walaupun pemerintah sudah beberapa kali mengadakan operasi justisia, tapi dalam prakteknya hari ini justisia, bukan hari inilah, jam sekarang operasi justisia, orang pakai masker, yang belum pakai masker dibagi. Nanti selang beberapa waktu lagi kalau misalkan didatangi lagi situasinya udah kembali lagi seperti semula. Yang saya katakan tadi Pak, karena kita sudah melalui masa yang cukup panjang ya pandemi ini. Pandemi cukup panjang, dari sisi psikologis orang sudah sebenarnya udah capek, udah kelelah. Kemudian kita juga pernah mengalami masa-masa yang mendekati aman, kasusnya sedikit dan sebagainya. Tidak ada kasus sebelum Omikron ini muncul, sehingga orang sudah euforia, ini sudah mulai situasinya udah normal. Nah, pada saat sekarang ada kasus banyak lagi, informasi yang disampaikan melalui media-media televisi bahwa ini kasusnya demamnya ringan, dan memang kenyataannya ringan, Tapi di satu sisi namanya informasi, kadang-kadang orang mempersepsikan ringan aja kok, biarin aja. Nah, jadi itu sekilas kadang ya Pak, dengarkannya sekilas saja. Sekilas, tapi akhirnya menjadi animo masyarakat, gampang lah nanti juga sembuh sendiri. Tapi memang kenyataannya Omikron ini tingkat hospitality rate-nya orang yang dirawat itu lebih sedikit Pak. Lebih sedikit ya. Daripada Delta waktu waktu yang lalu. Itu sampai tenaga kesehatan kewalahan ya Pak. Oksigen Pak. Oksigen waktu itu ya Pak, masa itu ya. Sampai rebutan kayak minyak goreng sekarang. Oh iya gitu ya. Jadi waktu itu memang sampai ruangan rumah sakit sampai penuh sampai oksigen kurang, sampai orang keluarganya suruh nyari oksigen di luar. Kepanikannya udah tinggi dulu Pak. Sangat luar biasa ya. Nah, kemudian Pak, ini tentu kan pemerintah tidak boleh lengah ya Pak ya. Dan pemerintah, apalagi tadi sudah ada Satgas ya Pak. Satgas ini sampai sekarang kan jelas belum dibubarkan ya Pak ya. Selama pandemi belum bubar. Artinya dibentuk terus bekerja sampai ini dinyatakan selesai ya Pak ya. Iya, sampai dinyatakan selesai pandemi. Terus apa upayanya Pak? Terus bersinergi, terutama kan kadang yang paling bersentuhan dengan masyarakat langsung itu adalah pemerintah sampai tingkat kecamatan dan pekon ya Pak ya. Ini bagaimana upaya untuk
terus mengedukasi masyarakat, Pak? Jadi Satgas Kabupaten ini membentuk membuat rencana kerja. Setiap OPD ya itu mempunyai tanggung jawab wilayah binaan kecamatan masing-masing. Gitu. Nah, jadi mulai dari dulu kita mau persiapan PTM juga OPD turun memastikan Bapak sekolah itu siap dengan fasilitas sarana protokol sudah dibagi-bagi ya, Pak ya? Sudah, jadi sudah ada wilayah binaan masing-masing. Kalau tidak salah di Kecamatan Gisting ini Pak Kabak Perencanaan sama Kabak organisasi, Ibu Kabak organisasi. Nah, masing-masing OPD itu di dalam strukturnya nanti koordinatornya adalah camat setempat. OPD itu kapasitasnya melakukan monitoring. Nah, kemudian di camat itu memobilisasi sampai tingkat pokon sampai dengan bawah, gitu kan. Jadi mekanisme kerjanya mulai dari kita mau mencari testing, tracing, juga tim itu yang turun. Kita mau mempercepat cakupan vaksinasi juga tim itu yang turun, gitu kan ya. Termasuk juga misalkan ada kasusnya bagaimana persiapan isolasi rumah isolasi isolasi dan sebagainya itu juga termasuk juga pemakaman. Sampai pemakaman protokol COVID itu ya, Pak ya? Ya, itu juga menjadi pantauan Satgas COVID juga. Ya. Kemudian Pak, upaya daripada pemerintah kan sudah banyak mengedukasi ya, Pak? Sudah banyak mengedukasi. Kemudian apakah juga melibatkan ya tadi Pak, dari awal ormas-ormas, apakah juga masih terus di ormas, komunitas-komunitas tertentu untuk terus mengedukasi Pak? Dan kendalanya apa Pak selama tadi mungkin vaksinasi dan sebagainya itu, ada nggak Pak kendala-kendala yang dirasakan oleh tenaga medis di lapangan? Ya, kalau keterlibatan semua pihak bersinergi ya, bersinergi sepanjang memang ada komitmen bahwa sama-sama untuk pedulian terhadap masalah kesehatan khususnya penanganan COVID itu kan ya. Kemudian dalam pelaksanaan termasuk vaksinasi, vaksinasi ini kan sebenarnya sudah dibagi pembagian tugasnya. Penyiapan sasaran vaksinasi itu adalah aparat pekon yang dikoordinir oleh camat, yang dimonitor oleh OPD. Kalau masyarakatnya sudah kumpul mau di titik di mana, baru nanti tim vaksinator dari kesehatan turun, tim vaksinator kesehatan turun. Nah, di dosis pertama dulu lancar semua karena memang semua orang masih mempunyai peluang untuk vaksinasi dosis pertama. Di dosis kedua ini sudah mulai susah mengorganisir orang-orang yang sudah vaksinnya. Udah agak susah ya. Ya, mobilisasinya sudah susah karena sebetulnya masyarakat dulu pada saat vaksinasi dosis pertama kan mendapatkan kartu vaksinasi. Di situ sudah tertulis bahwa nanti dosis kedua itu tanggal sekian gitu Pak ya. Tapi kan sekali lagi apakah orang itu ingat atau harus diingatkan atau memang sengaja lupa? Nah, banyak faktor ya Pak ya. Banyak faktor sehingga walaupun datanya ada di puskesmas maupun di pekon gitu kan ya. Tapi sekali lagi bahwa aparat pekon dan jajarannya itu ini yang menjadi kendala lah bagaimana memobilisasi mereka yang sudah waktunya itu untuk datang ke pos vaksinasi itu yang agak susah. Susah ya Pak emang. Makanya cakupan kita gapnya terlalu jauh antara dosis pertama dengan dosis kedua. Yang persentasenya tinggi ya Pak. Ya, jauh tinggi. Ya Pak ya. Jauh Pak. Sangat jauh ya. Ini terima kasih Pak. Siap. Ya Pak Kepala Dinas Kesehatan sudah bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan melalui podcast Gisting Mengaji nih Pak, Masjid Al Munawwaroh ini masyarakat bisa teredukasi Pak. Teredukasi mudah-mudahan. Nah mungkin closing statement Pak, mungkin himbauan kepada masyarakat Tanggamus untuk terkait dengan protokol kesehatan dan sebagainya, mungkin bisa disampaikan Pak sebagai closing statement. Terima kasih. Sebagai closing statementnya adalah kepada seluruh masyarakat bahwa pandemi kita belum berakhir, ya kan? Pandemi kita belum berakhir, artinya ancaman penyakit dari COVID masih ada. Yang partisipasi yang harus dilakukan oleh kita semua selaku anggota masyarakat itu adalah penegakan protokol kesehatan, kemudian memastikan bahwa kita sudah mendapatkan vaksinasi. Ya. Kemudian apabila ada keluarga kita atau tetangga kita yang habis bepergian dari tempat-tempat yang seperti Jakarta dan sebagainya yang punya infeksinya tinggi, itu agar segera memeriksakan diri untuk di testing untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu terinfeksi virus atau tidak. Nah, termasuk juga kalau ada keluarga atau tetangga-tetangga kita yang mempunyai gejala-gejala yang mengarah ke Omicron seperti tadi saya sampaikan, yang demam, batuk, kemudian
mudah lelah, kemudian tenggorokannya sesak dan sebagainya, untuk segera memeriksakan. Karena memeriksakan itu bukan berarti menjustifikasi bahwa orang itu sakit, tapi memastikan memastikan bahwa orang itu bisa tertangani, apakah dia nanti isolasi mandiri atau penanganan yang antisipasinya lain. Antisipasi sehingga potensi dia untuk menularkan ke orang lain kan bisa berkurang. Nah, dengan mengurangi inilah sehingga potensi penularan itu tidak akan banyak. Sedikit terputus ya, sedikit terputus, dan itu semua partisipasi masyarakat semua. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk sama-sama kita terbebas dari COVID-19 ini. Ya, jadi terima kasih Pak sudah memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tanggamus. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin. Dan tentu kesehatan menjadi satu kebutuhan yang utama bagi kita. Salam sehat untuk semuanya. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.